haleluya. Bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah Yesus yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Jiwaku terbuka bagimu, basuhlah semua dosaku, basuhlah dengan darahmu hingga putih bagai salju. Putih dan bersih, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, haleluya, menanggung banyak sengsara, haleluya. Diberi nyawanya gantiku, haleluya, hingga ku dapat selamat, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan hatiku agar hidupku menjadi baru. Basuhlah dengan darahmu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Dan bersih, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu Yesus untuk mengatasi dosa, amin, haleluya. Sucikan hatiku ini, haleluya, jadikan hamba kabar-Mu, haleluya, hingga berkesan bagimu, berkenan bagimu, dan berbuah dalam kerajaan-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu Yesus hingga putih bagai salju. Kiranya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Sucikanlah hidupku agar berkenan padamu, haleluya. Basuhlah semua oleh darah Yesus hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, haleluya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Basuhlah semua dosaku Yesus hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan
kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna. Maha kudus, kuduslah nama-Mu. Sucikan hidupku oleh firman-Mu. Sucikan mulutku, sucikan hatiku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku, kekuranganku. Oh, ampuni Tuhan Yesus. Bentuklah seluruh hidupku Tuhan Yesus. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Hanya aku berharap selalu pada-Mu. Hanya Engkau satu-satunya penolongku, juru selamatku, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, izinkan sebentar kami baca firman-Mu. Penuhi hatiku dengan firman-Mu Bapa. Roh Kuduskan tuntun hidupku Bapa, supaya kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Aku merindu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Aku rindu untuk lebih dalam dengan Engkau Bapa. Karena tidak ada pribadi lain yang paling sempurna, hanya Yesus Kristus Tuhanku. Tuntunlah hidupku Bapa, untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih berfirman Bapa. Kami percaya Kau hadir, kami semua diberkati Tuhan. Sungguh kami merindu basuh hidupku oleh firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah hidupku Bapa, untuk sampai kami masuk ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Rajaku, Kau Bapakku. Bentuklah hidupku seperti Engkau Bapa, sampai aku masuk surga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari ini Pak Kamis, Jumat pagi ini tanggal 27 Mei Bapak Ibu ya. Tanggal 2 tahun Jumat 27 Mei hari ini tahun 2022. Kemarin kita sudah melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus lahir untuk kita, sudah saya terangkan. Yesus mati untuk kita. Yesus bangkit untuk kita dan sudah naik ke surga. Dan Dia akan menjemput, akan datang kembali, akan menyebut buat setiap kita yang setia kepada Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia, kita mau hidup taat kepada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari puji Tuhan, setiap pagi kita baca firman Tuhan. Saya membaca kitab 2 Raja pasal 17 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Elam menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser Raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada Raja Mesir dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebetulnya Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara.
Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu yang menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Hosan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu buat seperti itu. Tuhan telah memberikan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik, berbaliklah kamu mohon maaf daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menenggarkan tengkuknya seperti nenek moyang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturan yang telah diperingatnya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan jahat di mata Tuhan sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikian orang Israel hidup menurut segala dosa yang dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Ayat 23 terakhir. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikian sampai hari ini. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 2 Raja pasal 17 ayat 1 sampai 23. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai bersama saya, diberkati Tuhan Yesus. Mari kita mau senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita hidup cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, lakukan dengan ketaatan kita, dengan penuh kesetiaan sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya seyakin-yakinnya, Bapak, Ibu, Saudara semua, kalau melakukan ini, yaitu cinta, setia, dan taat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan senang. Dan Tuhan akan memberkati, Tuhan akan pulihkan keadaan kita, dan Tuhan akan selamatkan kita. Puji Tuhan. Kalau kita lihat di sini, lihat semuanya bangsa Israel. Sudah saya katakan kemarin kan, lebih banyak jahat daripada berbuat baik. Coba kemarin 2 lawan 1. Ini semua 100% jahat total. Padahal Tuhan tidak suka, saudara. Aturan Tuhan sudah menetapkan. Tuhan tidak boleh disembah. Patung-patung disembah. Tidak boleh, saudara. Tuhan coba nih.
Kalau di ayat 11, di sana di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka mendirikan di ayat 10, mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas bukit, setiap bukit yang tinggi, di bawah setiap pohon yang rimbun. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, ayat 12. Walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan baik. Tuhan tegur buat Israel. Demikian kehidupan kita. Seringkali kita menyimpang dari aturan Tuhan. Seringkali kita melanggar perintah Tuhan. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus senantiasa bicara sama kita. Untuk itu, pentingnya kita punya kepekaan Bapak Ibu. Supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Supaya jangan sampai Tuhan murka. Kalau Tuhan murka, kita dibuang sama Tuhan. Habislah kita. Jangan sampai Tuhan sendiri yang menjauhkan, saudara. Waktu mari, ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan. Yaitu yang pertama, hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, saudara. Sampai ada dibelenggu di dalam penjara. Inilah kehidupan. Kenapa? Karena mereka berbuat salah. Tidak bayar upeti, melanggar pemerintah, melanggar aturan. Yang penting semuanya itu hanya berbuat dosa. Oleh itu mari saudara, yang pertama harus kita bertobat, saudara. Harus bertobat. Jadi yang pertama, sudah saya katakan tadi, bangsa Israel penuh dengan dosa. Mari setiap kita jangan berbuat dosa. Mari kita, kalau kita sudah berbuat dosa, mari kita yang kedua, kita metanoia, bertobat, saudara. Minta ampun sama Tuhan. Yang ketiga, jangan sampai kita dijauhkan dari Tuhan loh. Sampai Tuhan tidak mengenal sama kita. Wah gawat, saudara, habislah. Sampai di yang ketiga ayat 23. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya. Jangan sampai kita tidak dikenal sama Tuhan. Ngeri saudara. Seperti di dalam Matius pasal 7. Tuhan kan bicara nih. Aku tidak kenal kamu. Coba saya mau bacakan. Bahaya mau sampai begini saudara. Cilaka kita. Sudah ada tempat di surga berarti. Di neraka buat selama-lamanya. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita baca firman Tuhan. Sehingga kita bisa paham apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Jangan kita kerjakan. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Seperti di ayat 23. Saya mau baca. Matius pasal 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Aduh gawat saudara. Kalau sampai itu terjadi, sudahlah selesai sudah. Ya. Neraka di lautan api saudara, ya, seperti di Wahyu pasal 20 ayat 15. Kalau namanya tidak tertulis, kalau sudah pembuat kejahatan, kata Tuhan, tidak, aku tidak kenal kamu, ya sudah ditulis dalam kitab apa di lautan api. Saya mau baca Wahyu 20 ayat 15 sebagai ayat terakhir, ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wah gawat saudara. Kalau sampai tidak tertulis dalam kitab kehidupan, berarti ada di dalam kitab neraka, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya menangis, selalu minta ampun kepada Tuhan. Hari demi hari kita minta ampun sama Tuhan. Kalau berdosa kepada Tuhan bertobat. Saya juga hari demi hari minta ampun sama bertobat. Tapi bukan berarti mempermainkan Tuhan. Tidak, saudara. Tapi kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Untuk kita rendah hati sama Tuhan. Supaya kita selalu minta ampun seperti Tuhan. Ya, kasih ayat terakhir satu lagi. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus mari. Melalui firman-firman yang kita dengar. Bangsa Israel senantiasa berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, padahal sudah ditegur oleh firman Tuhan. Tapi dasar dia tegar tengkuk keras kepala. Tapi kita semua tidak mau seperti itu. Kita ditegur firman Tuhan pagi ini. Mari kita kembali bertobat. Kalau ada dosa, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kembali metanoia, bertobat. Pulihkan Tuhan Yesus. Supaya langkah-langkah hidupku tidak menurut kehendak daging. Tidak menurut kehendak dunia yang jahat ini, tidak menurut kehendak dari iblis, tapi melangkah di dalam rencana Tuhan, melangkah menurut kehendak Tuhan, sehingga hidup kita makin diputihkan, putih bersih seperti salju, sehingga nama kita kelak tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tidak bersih, amin, haleluya.
bagaikan salju. Amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih rindu kami Bapa, sucikan hidupku, basuhlah oleh firman-Mu, haleluya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus, untuk menjadi kemuliaan-Mu, haleluya. Sampai aku masuk ke surga, hidup kekal selamanya bersama Yesus. Ku mau cinta dan setia taat sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih kepada Tuhan, dan terus berjaga dan berdoa makin dekat dengan Tuhan, jauh dari dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga suatu hari kelak nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.